Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa ya. Roma pasal 3 mulai ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kelaliman atau pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, kalau tidak ada penebusan, kemarin kan penebusan dalam nama Tuhan. Dan kalau saudara katakan kenapa demikian? Nah, ini ayat 25 menjawab. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Ini penting yang harus kita pelajari. Kalau Allah telah menentukan, tidak ada orang yang bisa menggugahnya, mengancamnya, mengkomplainnya gitu saudara ya. Seperti seorang atasan, kalau dia menetapkan sesuatu peraturan, maka tidak mungkin ada orang yang bisa komplain dan itu yang menjadi bawahannya dan komplain, saya tidak setuju ya, saya pokoknya nggak, kenapa begini, harusnya begini, nggak bisa. Apalagi Allah semesta alam, kalau dia telah menentukan bahwa Yesus Kristus sebagai pendamai, anak Allah yang maha tinggi, datang dari sorga menjelma jadi manusia dan lahir dari seorang Maria dengan kuasa Roh Kudus, tidak ada orang yang bisa menentukannya. Masa kita manusia ciptaannya mau atur ya saudara? Sementara di dunia ini seorang pemimpin, seorang orang tua juga bisa mengatur anaknya, apalagi Tuhan ya saudara ya. Nah makanya kalau Tuhan telah menentukan Yesuslah juru selamat itu lewat pengorbanannya, lewat penebusannya, makanya kita imani saudara. Iman itu menjangkau semua hal, apa yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Nah kalaupun terlihatnya terbalik dengan yang kita imani, percaya iman itu. Amin, haleluya. Dan itu bahwa Tuhan mengaruniakan pendamaian lewat darah Yesus, dan untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dulu pada masa kesabarannya. Ingat waktu zaman perjanjian lama, bangsa Israel melakukan dosa dan dosa dan dosa, dan hanya ditebus dengan darah anak domba atau darah domba jasmani, domba binatang. Dan Tuhan sabar untuk bisa menerima mereka. Tetapi ternyata umat pilihan ini justru tetap memberontak, tetap menyepelekan pengorbanan Yesus atau peraturan-peraturan yang ada. Nah pada zamannya Paulus katakan dalam surat kepada jemaat di Galatia bahwa tepat pada waktunya maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal atau Yesus untuk menjadi pendamai, atau tepat pada waktunya Yesus harus datang ke dunia untuk menebus manusia. Jadi harus ada waktunya saudara, dan itulah ketentuan Tuhan yang kita tidak bisa ganggu gugat. Nah dengan Yesus mati di kayu salib, itulah dikatakan bahwa pengorbanannya untuk seluruh manusia ya. Yohanes 3 ayat 16 kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya pada dia, siapapun seluruh dunia, tidak akan binasa ya. Nah inilah keadilan Tuhan untuk seluruh umat manusia, keadilan Tuhan untuk seluruh bangsa ya. Jadi pertama, jangan saudara komplain, itu telah ditentukan oleh Allah semesta alam. Dan kedua, maksudnya ialah itu menunjukkan keadilannya. Jadi Yesus itu adil untuk semua, dia berkorban. Jadi kalau orang gak punya kambing domba, ya berarti dosanya tetap dong gitu ya. Tetapi sekarang satu untuk semuanya, satu untuk selama-lamanya. Jadi saudara yakin ya saudara ya, bahwa Yesus datang ke dunia ini ditentukan oleh Allah dan tidak bisa diganggu gugat. Kedua, menunjukkan keadilannya untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, seluruh bangsa, bukan hanya pada bangsa Yahudi, bukan hanya pada bangsa Israel, tetapi pada seluruh bangsa. Asalkan ayat yang saya baca terakhir itu, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita dibenarkan karena percaya pada Yesus. Nah kalau tidak pada Yesus saya kurang tahu ya saudara, itu adalah pelajaran dari agama masing-masing. Tetapi menurut firman Tuhan,
kita menjadi orang benar karena kita percaya dalam nama Yesus. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Jadi kita bersyukur kepada Yesus bahwa anugerah Tuhan yang besar hanya ada pada manusia yang menerima Dia sebagai juru selamat, dan semua orang